Saya memilih Lexus LS 460 ada beberapa alasannya. Jadi karena mungkin salah satunya comfortable itu adalah salah satu alasan utama sebenarnya. Dimana saya tetap berada di passion saya, dimana saya beberapa kali membangun mobil VIP. Menurut saya ini salah satu mobil yang termewah lah di kelasnya, di Lexus ya. Jadi ini adalah LS 460 ini adalah mobil yang tipe tertinggi. Di beberapa tipenya mungkin ada GS, mungkin masih di atas lagi ada LS, dan harganya juga nggak terlalu mahal. Nah itu salah satu alasan saya memilih LS 460. Faktor kedua ya VIP itu identiknya kemewahan. Nah salah satunya LS 460 ini dia menggambarkan si VIP itu tadi. Karena ini mobil termasuk mobil dengan bentuk yang sudah tidak old school ya, atau bentuknya dengan bentuk baru. Kita bisa modif dengan yang tidak terlalu ekstrim. Ya kalau biasa bilang om style ya, atau papa muda style lah ya. Jadi oke, masih kita nggak perlu bersaing sama yang lain. Karena saya bisa bilang ini ada LS 460 pertama yang dimodif sampai sejauh ini. Ini menurut saya pun nggak jauh, karena ini cuma ganti velg, tambah add-on tipis-tipis. Cuma karena memang nggak ada orang lain yang modif, jadi saya anggap ya saya nggak ada saingannya. Makanya salah satunya saya pilih LS 460. Dan mobilnya ya itu tadi balik lagi convertible nomor 1 gitu. Jadi itu beberapa alasan saya pilih kenapa LS 460. Saya Randy Gasukmawan, saya dari Yogyakarta, saya seorang entrepreneur dan saya mengendarai Lexus LS 460 tahun 2009. Jadi kalau Royalo tuh impactnya besar banget buat hidup saya gitu ya. Salah satunya bukan hidup saya, lingkungan saya, teman-teman saya, bahkan sejauh ini saya di dunia otomotif. Jadi sebelumnya saya pernah main mobil atau terjun di dunia otomotif sebelum berada di Royalo. Ya itu adalah mungkin salah satu perjalanan hidup orang, berawal dari racer lah kalau biasa dibilang. Ya saya memang pernah salah arah, salah jalan ya, karena dasarnya hobi, cuma tujuannya nggak ada. Jadi saya 2013-2014 saya bergabung atau menemukan keluarga baru lah, namanya Royalo ini. Jadi Royalo itu bukan sebuah komunitas yang bulat sebenarnya, bukan yang klub mobil, bukan yang komunitas. Jadi ini lebih ke family, lebih ke kumpulan orang-orang yang senang sama mobil, yang hobi otak-atik mobil, yang memang mendalami, mempelajari mobil dia. Jadi akhirnya aku ketemu sama kumpulan itu dan kita belajar bareng. Sekarang movementnya sekarang terkenal dengan, mungkin kalau di Jogja ada yang namanya Partai Neraka. Kita flashback lagi, sebelum Partai Neraka itu adalah jenjangnya itu dibaliknya adalah Made in Jogja. Sekarang kita salah satunya dari teman-teman Royalo, ada lagi di balik itu beberapa komunitas yang di Jogja dan teman-teman yang mungkin banyak dari komunitas lain. Kita bersepakat untuk membangun Made in Jogja bareng-bareng. Dimana Made in Jogja itu sendiri dibangun untuk memisahkan gap. Kalau udah masuk ke Made in Jogja itu udah nggak ada gap, nggak ada komunitas A, nggak ada komunitas B, nggak ada komunitas C. Jadi yang ada cuma Made in Jogja, antara saya, kamu, dia, ya kita semua Made in Jogja. Jadi udah nggak ada bawa nama kumpulan lagi, jadi bawa nama pribadi dan nama Made in Jogja. Bohong juga kalau aku bilang misalnya Made in Jogja tuh berdasar dari anak-anak Royalo. Enggak, itu enggak. Sangat enggak gitu. Itu berasal dari semua anak-anak Jogja. Kita nggak ada membedakan ini nih mobilnya hedon enggak. Ini si mobil biasa aja enggak. Ini si mobil peleknya TW atau Taiwan atau replika enggak. Justru kita gunanya untuk bikin Made in Jogja ini adalah mungkin buat anak-anak yang
mungkin newbie lah ya, bisa dibilang newbie, dia terjun ke dunia otomotif, dia punya bakat, punya hobi, cuma nggak punya pengetahuan jauh. Nah, kita di sini untuk meluruskan itu. Nah, bukan yang kayak, wah dia anak baru nih, kayaknya nggak usah kesini deh. Bukan kayak gitu, justru karena dia anak baru kita tarik ke sini, kita arahkan nih, kamu kalau biar nggak terlalu dalam nyeburnya, jadi kita arahkan nih, kamu udah pada uang ini tanpa merendahkan ya, misalnya dia punya uang 100 juta buat beli mobil baru, dapat mungkin misalnya mobil CGC misalnya, tapi kita arahkan 100 juta, mending lu beli mobil second deh, harganya sekian, lu dapat basic A. Nah, mungkin kamu daripada beli velg yang segini, harga segini, mending ku arahin harga yang ini deh, nih pedagang nih harganya lebih murah. Nah, kamu akan dapat bentuknya yang seperti ini. Nah, dengan budget yang dia punya kita arahkan ke sini, dan pada akhirnya yang tadinya salah jadi benar. Nah, tujuannya Made in Jogja itu sebenarnya di situ. Dan di Made in Jogja sendiri tuh nggak ada struktur. Jadi nggak ada yang namanya ketua, nggak ada yang namanya sekretaris, nggak ada namanya bendahara, nggak ada yang namanya penasehat, penanggung jawab, nggak ada. Semua punya jabatan. Jabatannya apa? Pemilik. Jadi semua harus merasa memiliki, semua harus menjaga nama baik Made in Jogja, semua harus punya rasa untuk kita harus majuin namanya Jogja nih. Gimana caranya kita keluar jangan sampai malu-maluin nih. Malu-maluin itu bukan berarti bikin mobilnya jelek. Malu-maluin paling nggak jangan bikin masalah. Saya juga di lingkungan saya dikenal sebagai orang yang karena saya berada di lingkungan yang teman-teman saya juga para builder, dan saya akuin semua keren-keren, dan saya mungkin salah satu juga belajar dari mereka. Cuma saya juga dikenal sebagai orang yang berlebihan. Berlebihan itu banyak artinya, bisa alay, bisa lebay, bisa apa aja. Ya salah satunya di modif mobil, pengaplikasian segala sesuatunya ke mobil, saya kadang berlebihan. Terlalu liar. Gambarnya terlalu liar gitu loh. Jadi kadang orang pakai pelek sekian udah cukup, saya merasa kurang terus. Kadang orang bodinya white bodinya sekian udah cukup, saya merasa kurang terus. Jadi saya lebih ke, kadang beberapa bilang Randy itu kalau ngerjain mobil terlalu ekstrim, atau bahasa Jawanya bablas-bablas, lebih-lebih. Jadi kalau ukurannya segini, Randy itu bisa segini gitu. Jadi ya gimana ya? Kalau orang tanya, Mas kenapa kok menurut si A segini aja cukup, menurut Mas kurang? Ya apa bedanya saya sama si A? Kan kita cari perbedaan. Kalau kita sama aja nggak seru dong. Gimana kalau kita kumpul ya kita harus, dengan mobil basic yang sama ternyata ini stylenya beda-beda, kan seru ya kan. Dan pasti tingkat kesulitannya beda. Dengan tingkat kesulitan beda pasti risetnya juga pasti beda, mikirnya juga lebih keras ya, dan hasilnya juga akan terjadi pro dan kontra. Kalau orang semua nganggap kayak kita bikin kue, resepnya sama, semua ngerasainnya rasanya sama, ya enak. Ya orang juga akan ngerasain, oh ya enak aja. Padahal sementara enak aja nggak cukup. Kadang kue dikasih rasa kopi itu aneh, tapi orang kadang enak tapi kok ada anehnya ya. Coba lagi ya, akhirnya lagi. Coba lagi ya, akhirnya lagi. Tapi rasanya aneh padahal nggak enak. Maksudnya enak ya enak, cuma nggak enak aja itu tidak cukup. Gitu. Jadi harus ada bumbu-bumbu yang berbeda. Makanya di situ kadang saya lebih ke ekstrim. Mungkin orang bikin zaman dulu tuh, orang bikin Civic lebarnya 9,5, 10,5, mainan ET. Saya zaman segitu bikin Civic lebarnya 13, depannya 12. Dibilang orang gila, memang gila. Saya pun juga dipikir-pikir, ngapain juga, goblok juga gua ngapain bikin mobil kayak gitu. Tapi pada akhirnya mobilnya selesai, ya itu bagian dari pembelajaran ya. Mungkin kesini-sini jangan sampai diulangin lagi lah kayak gitu. Tapi pada akhirnya malah laba parah. Malah tambah gila, malah tambah ini. Tapi pada akhirnya ya saya menjadi berbeda. Ya itu udah menjadi karakter. Di saat kalian lihat mobil di jalan, ini mobil kayak lebarnya berlebihan deh. Oh ini kayak fendernya begini deh. Itu udah kasih buatan Randy. Jadi orang udah notice sama, oh ini Randy nih. Saya punya idealis tersendiri, terkenal, lebih ekstrim daripada yang lain.
kita bicara tentang referensi mobil, di mana saya juga berada dari lingkungan yang otomotif. Saya juga selalu belajar sama orang-orang terdekat saya tanya, di mana yang mungkin saya nggak pelajarin itu, tapi teman-teman saya pelajarin. Saya pasti tanya mereka, kita ketemu hal-hal baru. Dimana yang kalau emang kita sama-sama nggak tahu, ya mungkin banyak ya zaman sekarang karena udah maju ya. Zaman digital tuh bahkan lebih maju daripada yang apa yang kita lihat sekarang gitu. Ya dimana kalian bisa belajar di car scene-nya di Jepang seperti apa. Kalau kita bangun-bangun mobil-mobil Eropa ya car scene-nya di sana seperti apa, car scene-nya di Amerika seperti apa. Banyaklah yang kita harus pelajari yang dimana di Indonesia sendiri mungkin belum berkembang atau mungkin masih tabu di sini. Nah kita sebagai orang-orang yang para modifikator atau kita sebagai orang penghobi ya nggak ada salahnya dicoba untuk mengembangkan di negara kita gitu loh. Mungkin kalian juga bisa cek di beberapa web-web luar negeri atau web-web modifikator-modifikator di Jepang, di Amerika. Salah satunya kalau di Indonesia juga kalian bisa juga dicek di web Intersport. Teman-teman siapapun itu yang mau belajar atau mau terjun ke dunia modifikasi, menurut saya sih banyak yang harus dikulik gitu loh. Menurut saya ilmu ATM tuh harus ya amati, tiru, modifikasi. Jadi kalian nggak boleh yang kayak, bukan nggak boleh sih, lebih ke ya kalian harus improve dari apa yang kalian lihat. Jadi ini LS 460 ini memang saya bangun memang untuk harian. Jadi dimana yang saya emang udah gambar nih mobil dari dulu nih, pokoknya kalau gue punya duit gue mau beli mobil ini. Jadi sejujur-jujurnya aku nggak punya mobil lain yang buat harian selain ini LS 460. Dimana aku pakai mobil ini dengan spek yang tidak terlalu ekstrim, yang dimana aku pakai spek ya kayak velgnya yang nggak perlu wide body, nggak perlu bikin kaki-kaki yang terlalu berlebihan, nggak terlalu yang harus ngerubahin sini situ, dan ngebuildnya juga kalau kita berbicara waktu lebih cepat gitu. Tapi tetap harus drive low tuh biar mobilnya tuh nggak kehilangan identitas. Identitas VIP Jepun ya tetap harus pendek-pendek atau ceper gitu ya. Jadi ini mobil jadi aku modifikasi nggak terlalu banyak. Jadi ini peleknya cuma pakai lebar 9-10,5, menggunakan roti foam WRW, ban juga nggak terlalu narik, nggak seperti yang ekstrim-ekstrim biasanya. Jadi bannya ini cuma pakai ukuran yang depan 235/35, yang belakang 245/35. Body juga nggak kita rubah-rubah, nggak di radius, nggak di custom, nggak disobek-sobek, cuma tambah add-on doang di depan biar nggak kayak kapal mobilnya. Karena ya memang ya saya suka mobilnya harus setiap mobil yang saya buat sesuai peruntukannya dan wajib bisa dipakai touring. Karena dimana di sini di Jogja sendiri tuh ada yang namanya Partai Neraka, yang kita tuh memang bikin mobil dipakai jalan-jalan, pakai seru-seruan. Di sisi lain ya kita udah punya mobil yang buat ekstrim-ekstriman. Saya juga selalu bikin mobil yang buat touring ekstrim tapi bisa dipakai touring. Karena menurut saya kalau bikin mobil yang kayak gini yang atau LS 460 ini atau mobil yang alusan-alusan ya semua orang bisa. Yang nggak ngerusak ini, nggak ngastem ini, nggak ngastem itu, semua orang menurut saya bisa. Tapi pada akhirnya kembali lagi ya si Randy yang ekstrim ini jangan sampai kehilangan arah. Jangan sampai kehilangan arah. Dimana saya juga tetap hatinya tetap kalau bisa ini mobil, mungkin kalau punya rezeki lebih mobil ini udah aku potong-potong dari kemarin. Jadi pada akhirnya beberapa orang atau beberapa mobil yang ownernya juga kadang dari sebelumnya takut, akhirnya bakal berani untuk oh ternyata terbukti nih ini mobil yang ekstrim bisa dipakai juga ternyata. Oh ini ternyata spek velg yang berlebihan bisa nyemplung juga nih di body standar sekian. Oh ini ternyata kalau bodinya di radius ternyata lebih enak ya dipakai kayak gini kayak gitu loh. Dimana yang mereka harus ikut terjun di dalamnya. Dimana di situ ada saya, ada dia, ada siapapun itu yang merasa mereka bisa maju di dunia modifikasi, dimana yang mereka bisa siap untuk ke ekstriman yang ada di pikiran nih. Jadi pikiran ekstrim ini bisa tercurahkan, tapi semua tuh harus mengikuti.
Semua tuh dalam artian semua tuh orang-orang yang suka sama style yang saya buat gitu loh. Dimana ada akhirnya ungkapan yang dari mereka sendiri yang bakal menjawab semuanya bahwa nggak semua mobil custom atau mobil ekstrim itu jelek atau buruk. Jadi di luar sana banyak ya yang bilang bahwa Randy itu konsepnya terlalu berlebihan atau terlalu ekstrim atau terlalu berani ambil resiko atau terlalu lebay atau terlalu banyak lah, terlalu ungkapan di luar sana. Jadi menurut saya itu sebuah perbedaan yang memang saya ciptain sendiri ya karena saya ingin berbeda. Itu idealis saya. Jadi saya memang pengen sesuatu yang lebih daripada yang lain. Nah, menurut saya itu adalah sebuah taste yang saya bangun sendiri, yang dimana saya punya selera sendiri terhadap apa yang saya bangun. Karena pria punya selera.